Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih waktafa bi atharihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan di dalam bab sifatil wudu, bab kaifiyat bagaimana tata cara berwudu. Telah kita jelaskan dari ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwasanya yang pertama, seorang itu niat untuk menghilangkan hadas atau dia berniat untuk berwudu untuk sholat. Ini yang pertama. Dan niat itu, kata beliau, adalah syarat untuk seluruh amalan, baik itu untuk bertaharah ataupun selain taharah. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Nabi, sesungguhnya setiap amal itu harus dilakukan dengan niat. Dan Allah SWT akan menerima amalan seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setelah niat, yaqulu bismillah, membaca bismillah. Kemudian setelah itu, setelah dia baca bismillah, seorang mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Setelah itu melakukan tamatmadah, berkumur-kumur. Kemudian sambil beristinsyak, dan seorang istinthar, mengeluarkan dari hidungnya air yang dia masukkan tadi. Dan ini dilakukan tsumma yaghsilu wajhahu thalatha. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Di pembahasan yang telah berlalu kita telah bahas berkaitan dengan mencuci wajah. Di malam hari ini kita lanjutkan di poin yang ke-7, kata beliau, wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, setelah seorang mencuci wajah sebanyak 3 kali, kemudian berikutnya dalam tata cara berwudu, wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian dia mencuci kedua tangannya, wa yadayhi. Dia mencuci kedua tangannya ilal mirfaqaini thalathan, sampai batasan siku sebanyak 3 kali. Kedua tangan dicuci sampai batasan siku. Kalau kita sebut atau kalau kita lihat firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah yang menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian ilal marafiq. Marafiq itu jamak dari mirfaq. Mirfaq itu siku. Setelah mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku. Kalimat sampai siku ilal mirfaqain maksudnya adalah ma'al mirfaqain, sama sikunya. Kadang kan kalau misalnya kita cuci tangan, mungkin ada yang memahami batasan sampai siku, berarti batasnya sampai siku, sikunya nggak kena. Jawabannya ilal mirfaqain, sampai siku maknanya ma'al mirfaqain, sama sikunya sekaligus. Sama sikunya sekaligus. Dan ini dicuci sebanyak 3 kali. Ini dicuci sebanyak 3 kali. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi pencucian 3 kali ini ajaran Nabi SAW. Dari amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, di dalam keseharian beliau. Dan didahului dengan tangan kanan, itu adalah sunnah. Didahului dengan tangan kanan, itu adalah sunnah.
dan mencuci setiap anggota tubuh yang berbilang, ada kanan, ada kiri, itu lebih dianjurkan dan disunnahkan untuk memulai dengan yang kanan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Adalah Nabi SAW, beliau suka mendahulukan yang kanan-kanan. Bitana'ul, di dalam pakai sandal, watarajjul, di dalam bersisir, watuhurihi, di dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan di setiap keadaan beliau suka mendahulukan yang kanan-kanan. Jadi mencuci dengan yang kanan dahulu. Kemudian berikutnya setelah mencuci tangan sampai siku, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di poin yang ke-8, wa yamsaha ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi thumma yu'idahuma ila al-mahall alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Setelah seorang mencuci tangan sampai siku bersama dengan sikunya, berikutnya dari kaifiat wudu kata beliau, wa yamsaha ra'sahu, dia mengusap kepalanya. Mengusap ini kalau dalam makna bahasa Arab, mengusap itu la yaqtadi isti'aban, tidak mesti kena semua, itu mengusap. Sesuatu yang mengusap itu tidak mesti kena semua. Seperti contohnya kepala, ma'asyiral muslimin azakumullah. Kepala itu kita usap saja, tidak perlu dipastikan kena semua. Beda dengan dicuci. Kalau dicuci wajah itu harus kena semua. Cuci tangan harus kena semua. Ya. Tapi ketika mengusap kepala, wa yamsaha ra'sahu, dia mengusap kepala. Ini orang Arab memaknainya demikian. La yaqtadi isti'aban. Yang namanya mengusap itu dari makna yang dipahami oleh orang-orang Arab, yaitu tidak mesti terkena semua. Makanya ada syariat dalam Islam ini, al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas kedua sepatu. Ini kita kenal bersama dari apa yang pernah dilakukan dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas kedua sepatu. Jadi ketika pencucian kaki, sepatu tidak dibuka, cukup diusap bagian atasnya. Dan ketika mengusap, itu tidak mesti kena semua. Tidak mesti terkena semua. Kata beliau, wa yamsaha ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Dia mengusap kepalanya min muqaddami ra'sihi, dari tempat tumbuhnya rambut. Ini di bagian depan tempat tumbuhnya rambut. Ila qafahu biyadayhi. Dia usap ke belakang ila qafah, sampai ke tengkuk. Sampai ke tengkuk itu artinya ma'asyiral muslimin azakumullah, berhenti sampai tengkuk. Bukan tengkuknya diusap juga, bukan tengkuknya digosok, dibersihkan juga, diusap, enggak. Jadi dalam pengusapan kepala, karena kepala itu tidak dicuci, diusap. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah itu, dari rukun wudu, dari fardu-fardu wudu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, wamsahu biru'usikum. Ketika kalimat yang lain, ketika wajah, tangan, kaki, Allah pakai kalimat faghsilu, faghsilu wujuhakum, faghsilu aydiyakum, faghsilu arjulakum. Itu pakai kalimat faghsilu, artinya cuci. Tapi ketika kalimat anggota tubuh bagian kepala, Allah enggak katakan faghsilu, Allah enggak katakan cuci. Tapi Allah katakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Nah, pengusapan itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara mengusap. Semua kriteria, kaifiat, tata cara dalam wudu itu dilakukan oleh Nabi dan dilihat dan disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika mengusap kepala itu, Nabi tidak mencuci. Nabi mengusap kepala min muqaddami ra'sihi, dari tempat tumbuhnya rambut, rambut bagian depan. Ya, rambut yang bagian depan, tempat tumbuhnya rambut pada manusia keumumannya, itu diusap ila qafahu, berhenti sampai qafah, sampai tengkuk, artinya rambut yang bagian belakang. Tengkuknya nggak perlu dicuci. Kenapa tengkuknya tidak perlu diusap? Karena mengusap tengkuk ini adalah amalan yang bid'ah, yang dilakukan oleh sebagian orang tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Coba lihat kalimatnya. Ya. Wa yamsaha ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafah. Disebutkan ila qafah, sampai ke tengkuk, tapi makna ila di sini bukan maknanya ma'a.
Tapi ila di sini berhenti sampai di situ. Dan itu diusap biyadaihi dengan kedua tangan. Jadi diusap itu ma'asyiral muslimin azakumullah, ambil air, kemudian airnya dibuang, sisa airnya saja yang diusap. Bukan ditampung air kemudian disiramkan kemudian diusapkan, itu salah. Ya, karena mengusap itu bukan dengan air. Mengusap itu pakai air yang sisa saja di tangan, biyadaihi dengan dua tangan, bukan diusap dengan satu tangan. Ini amalan Nabi SAW. Setelah diusap ke belakang sampai qafah, sampai ke tengkuk, rambut yang paling belakang, thumma yu'idaha ilal mahallil ladzi bada'a minhu maratan wahidah. Setelah itu yu'idaha, dikembalikan kedua tangan ini, kedua telapak tangan sudah sampai belakang tadi, dikembalikan ilal mahallil ladzi bada'a minhu, ke tempat dia memulai tadi. Berarti dia kembalikan sampai ke tempat semula. Sudah? Dan itu dilakukan marratan wahidan, satu kali saja. Ini dalam pengusapan kepala. Jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, sangat mudah sekali dalam mengusap kepala, dan itu dilakukan satu kali saja. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ya, mengusap kepala dilakukan Nabi SAW sebanyak 2 kali atau bahkan 3 kali. Namun dalam hadisnya itu ada kelemahan. Ya, dalam hadisnya ada kelemahan. Oleh karena itu hadis yang menyebutkan mengusap hanya 1 kali itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari hadis Utsman bin Affan, Humran maula Utsman bin Affan. Ya, ini menjelaskan tentang kaifiyat wudu. Ya, dalam mengusap kepala itu hanya dilakukan 1 kali dan diusap dengan kedua tangan. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ya. Disebutkan di dalam pendapat di kalangan para ulama ya, bahwa mengusap itu hanya 1 kali saja sebagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat dalam pengusapan itu tidak perlu dengan air dibasahi, tapi dengan sisa air yang ada di tangan saja, dan itu yang diusapkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ini dalam pembahasan mengusap. Kemudian ke-9, di poin yang ke-9 kata beliau setelah mengusap kepala, kemudian kata beliau thumma yudkhila sabbahataihi fi simakhai udhunaihi wa yamsaha bi ibhamaihi zahirahuma. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kemudian setelah itu yudkhila sabbahataihi. Kemudian setelah itu, setelah dia mengusap ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat awal dia memulai tadi, kemudian yudkhila sabbahataihi, dia memasukkan 2 telunjuknya, telunjuk kanan, telunjuk kiri, dimasukkan ke mana? Fi simakhai udhunaihi, ke 2 lubang telinga. Masing-masing masuk ke 2 lubang telinga. Wa yamsaha bi ibhamaihi zahirahuma, dan jempolnya, telunjuk masuk ke lubang telinga, jempolnya menggosok zahirahuma, daun telinga yang nampak ini, digosok daun telinga dengan jempol. Telunjuk masuk, jempol menggosok daun telinga. Itu praktek yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini disimpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi sangat mudah sekali ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ya, ambil air, kemudian buang airnya, yang tersisa di tangan diusapkan dari tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambutnya tempat tumbuh rambut manusia yang pada keumumannya. Bukan orang yang rambutnya sudah tidak ada, atau orang yang rambutnya banyak sekali di bagian dahinya, akhirnya dia usap dari matanya, tidak. Tapi orang keumumannya, rambut dari tempat tumbuh rambut, usap sampai ke belakang, sampai ke tengkuk. Setelah itu kembalikan lagi sampai ke depan, tempat kita memulai tadi. Kemudian memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, dan jempol menggosok daun telinga. Dan itu dilakukan sebanyak 1 kali saja. Mungkin kita bertanya, mana perintah mengusap telinga? Bukankah dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla hanya mengatakan wamsahu biru'usikum, cucilah atau usaplah kepala kalian. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah. Terus lantas bagaimana landasan tentang mengusap telinga? Jawabannya itu adalah kaifiyat yang dilakukan Nabi. Ya, Quran memang tidak disebutkan, tapi dalam kaifiyat wudu Nabi SAW mempraktekkan hal yang seperti itu, mengusap telinga. Dan Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kata Nabi, al-udhunani minar ra'si. 2 telinga itu termasuk dari kepala. 2 telinga termasuk dari kepala. Jadi kepala itu ketika diusap, mesti juga mengusap telinga. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah.
Ingat, itu dilakukan hanya satu kali saja. Berikutnya di poin yang ke-10 kata beliau, "Tsumma yaghsila rijlaihi ma'al ka'baini thalathan thalatha." Kemudian setelah itu seorang mencuci kedua kakinya. Yaghsila rijlaihi. Kemudian seorang mencuci kedua kakinya ma'al ka'bain, bersama mata kakinya. Kalau dalam ayat kan disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Faghsilu arjulakum ilal ka'bain. Itu takdirnya. Cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Disebutkan kalimat ilal ka'bain, ditafsirkan oleh para ulama bahwa ila maknanya ma'a. Dicuci sampai mata kaki, maksudnya ma'al ka'bain, dicuci bersamaan mata kakinya. Ini mesti dipahami nih. Jadi ketika mencuci tangan, faghsilu aydiyakum, cuci tangan kalian ilal mirfaq. Ila mirfaq, sampai ke mirfaqain, sampai ke kedua siku. Ini sampai siku maksudnya ma'al mirfaqain, sama dua sikunya juga sekaligus. Ketika mencuci kaki juga sama. Ilal ka'bain, sampai mata kaki, tapi ditafsirkan oleh para ulama ila bimakna ma'a, yaitu bersama mata kakinya juga. Makanya kata Syekh, "Tsumma yaghsil rijlaihi ma'al ka'baini thalathan thalatha." Kemudian kaki dicuci 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali artinya yang kanan duluan 3, yang kiri duluan 3. Nah, ini sama. Setiap anggota yang berbilang berjumlah lebih dari 1, maka dia didahulukan yang kanan. Lebih dahulukan yang kanan. Walaupun pencucian dengan yang kanan, menurut pendapat yang paling kuat itu bukan sesuatu yang menjadi keabsahan wudu. Andai kata ada yang memulai dengan kiri, wudunya tidak sah. Enggak. Wudunya sah, tetapi dia melakukan sesuatu yang kurang afdal. Karena yang afdal adalah sesuatu yang dimulai dengan yang kanan. Kenapa? Karena wudu ini adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Dan Nabi SAW di dalam taharah, di dalam bersuci, berwudu ataupun mandi, beliau mendahulukan membasuh yang kanan. Ketika berwudu beliau basuh yang kanan duluan, ketika mandi beliau menyiram anggota badan yang kanan duluan. Nah, ini dari kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dilakukan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Selesai ya? Berarti kita simpulkan. Dari pertama, kita simpulkan ulang. Yang pertama, seorang itu berniat. Sebelum wudu ya, niat. Niat itu tempatnya di hati, nggak perlu diucapkan. Niat tempatnya di hati, nggak perlu diucapkan, nggak perlu disebutkan nawaitu wudu'a li raf'il hadathi, ya, li salati hada wa hada, dan seterusnya. Kita nggak perlu sebutkan itu. Cukup dalam hati. Bahkan kata para ulama, seorang yang beranjak dari tempat tidurnya, dia berjalan menuju kamar mandi, ya, kemudian dia membasuh anggota-anggota wudunya, dia berjalan saja, itu sudah dikatakan dia berniat. Karena memang dia berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu, maka itu sudah dikatakan sebagai niat. Nah, seorang yang berwudu itu, dia harus menghadirkan niatnya memang untuk mengangkat hadas, atau dia berniat untuk sholat, bukan hanya untuk berdingin-dingin sebagaimana kita sebutkan di pembahasan telah berlalu. Ini pertama, niat ya. Yang kedua apa? Ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah. Dan disebutkan oleh para ulama, pengucapannya bukan basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi tasmiyah, yaitu ucapan bismillah saja. Kemudian setelah itu mencuci tangan, ya, mencuci kedua telapak tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini kanan dan kiri, cuci sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu seorang berkumur-kumur. Cara kumur-kumur gampang ya, sudah kita sebutkan di pekan kemarin, yaitu menampung air dengan 1 tangan, bukan dengan 2 tangan begini ya, tapi 1 tangan saja. Boleh dia tampung atau dia menciduk dari tempat yang kecil. Kita sudah jelaskan, kalau tempatnya besar nggak boleh dicelup tangan kita, tetapi dituangkan kemudian menampung tangan kanannya. Dengan tangan kanan diciduk, ditampung airnya, kemudian masuk setengah ke mulut, itu namanya tamat madah. Setengahnya lagi masuk ke dalam hidung, itu namanya istinsyak. Dan dikeluarkan dengan tangan kiri namanya istinthar, disemprotkan keluar. Yaitu dilakukan sebanyak 3 kali. Kumur-kumur, setengah, istinsyak, kemudian mengeluarkan air yang masuk dari hidung, itu dilakukan sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3, sampai 3 kali. Sudah? Itu 1 paket termasuk dari kumur-kumur. Termasuk dari kumur-kumur. Setelah kumur-kumur mencuci wajah. Cuci wajah telah kita sebutkan di pekan kemarin, pembahasan berkaitan dengan mencuci wajah. Bahwa wajah itu ya
batasan atasnya dari tempat tumbuhnya rambut seorang dari atas sampai di dagu bagian bawah. Adapun lebarnya ini keliling, ya, lebarnya ke samping dari benjolan telinga kanan sampai benjolan yang ada di telinga kiri. Ini semua harus dicuci sebanyak 3 kali. Jadi cara mencucinya mengambil air dan menyiramkan. Itu namanya dicuci, bukan diusap. Beda kalau kepala. Kalau kepala diambil air tapi nggak dikenakan airnya ke kepala. Tapi airnya dibuang kemudian diusap. Itu namanya mengusap. Beda dengan dicuci. Kalau dicuci itu diambil airnya dicucikan. Dan dicuci, digosokkan, yang mana ada kotoran dibersihkan. Ya. Dan mencuci itu mesti dipahami bukan sebagaimana yang dipahami oleh orang. Orang kan menyangka cuci 3 kali. Oh berarti gosok 3 kali. Ambil air 1 kali, gosok. 1, 2, 3. Oh itu 3 kali. Salah. Itu masih 1 kali. Sempurna dia gosok 1. Ambil lagi, gosok lagi 2. Ambil lagi, gosok lagi, walaupun dia agak lama menggosoknya, itu tetap dihitung 1. Sudah? Setelah mencuci wajah, baru tadi pembahasan kita yang dari awal tadi, mencuci kedua tangan sampai siku. Cuci kedua tangan sampai siku yang mana duluan? Kanan duluan. Apakah orang yang memulai dengan kiri wudunya tidak sah? Sah-sah saja. Tetapi dia melakukan sesuatu yang kurang afdal. Sesuatu yang kurang afdal. Dan mencuci bersama sampai siku maksudnya cuci bersama siku. Cuci sama sikunya sekaligus. Bukan cuci sampai siku stop. Enggak. Tapi cuci sampai siku sama sikunya sekaligus. Ya. Sama sikunya sekaligus. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Kita ambil air ya. Kemudian kita basuh ke bawah. Kita basuh. Walaupun kita gosok berkali-kali. Ini namanya masih 1 kali. Berhenti. Kemudian ambil lagi air. Cuci lagi. Walaupun kita gosok berkali-kali. Itu namanya tetap 1 kali. Bukan diambil 1 kali digosok 1, 2, 3. Itu keliru. Itu bukan seperti itu kaifiat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dimulai dengan kanan kemudian yang kiri. Setelah itu barulah mengusap kepala. Nah, ini mengusap kepala inilah yang banyak orang-orang menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, mengusap kepala hanya dilakukan sebanyak 1 kali menurut hadis yang sahih. Namun bersamaan dengan itu banyak kaum muslimin yang mengusap sampai 2 sampai 3 kali. Padahal itu hadisnya adalah hadis yang lemah. Dan cara yang paling afdal adalah cara yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana Nabi mengajarkan Utsman bin Affan berwudu. Nabi mengajarkan Utsman bin Affan berwudu. Saat Nabi SAW mengajarkan Utsman bin Affan berwudu, maka Nabi SAW mengajarkan demikian. Bahwa Nabi SAW mengusap dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk. Tengkuknya nggak usah, berhenti sampai tengkuk. Kemudian mengembalikan ke tempat awal, dia memulai tadi, kemudian jari telunjuk masuk ke lubang telinga dan jempol menggosok daun telinga, itu dilakukan 1 kali saja. Kata Utsman bin Affan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Ya. Barang siapa, atau kata Utsman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Sesungguhnya kata Utsman, aku melihat Nabi berwudu seperti ini. Diajarkan oleh Utsman bin Affan, wudu itu seperti ini. Kemudian kata Nabi, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dan dia salat dalam keadaan khusyuk, tidak memikirkan dunia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosanya yang telah berlalu. Akan dihapuskan dosanya yang telah berlalu. Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi tata cara mengusap dari tempat tumbuhnya rambut, digosok sampai ke belakang, diusap sampai ke belakang, dan dikembalikan kemudian masuk jari telunjuk ke telinga dan mengusap dengan jempol, itu hadis Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian yang terakhir setelah mengusap itu, ya, barulah seorang mencuci kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di poin yang ke-33, kata beliau, wal fardhu min dzalik, dan sesuatu yang disebut dengan fardu, ya, kewajiban min dzalik, kewajiban dari wudu itu, maksudnya yang wajib dalam wudu itu apa? Al-awwal, yang pertama kata beliau, ayyaghsila marratan wahidatan. Yang wajib dalam wudu itu engkau cuci sebanyak 1 kali. Itu yang wajibnya. Jadi kadar wajibnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahmakumullah, dicuci sebanyak 1 kali. Itu kadar wajib. Berarti mencuci 2 sampai 3 itu hukumnya sunnah. Karena Nabi SAW melakukan itu. Sebutkan dalam riwayat, Nabi mencuci SAW sebanyak 3 kali, mencuci sebanyak 2 kali. Kecuali dalam mengusap kepala. Mengusap kepala
hadisnya lemah. Yang menyebutkan bahwa hanya dua atau menyebutkan dua atau tiga, itu lemah hadisnya. Yang benarnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Jadi ini yang wajib, ini kadar wajib. Kalau seorang berwudu, dia memenuhi kadar wajib, maka itu sudah cukup untuk dia. Artinya wudunya sah. Suatu saat misalnya kita dapat di kamar mandi, ternyata di kamar mandi itu banyak sekali antrian. Orang berwudu lama. Ini orang sudah sholat di dalam. Ya, jamaah masih lama ngantri, wudu. Ya. Apalagi ditambah air sedikit mengalir pelan. Maka kita berwudu satu kali saja, sekedar mencukupi kebutuhan kadar wajib saja, sehingga tidak membuat antrian dan membuat orang lain terlambat gara-gara kita. Cukup, itu sudah cukup dan sah wudunya. Sah wudunya. Hanya saja kalau mau dia lebih sempurna, maka dia menambah dengan cucian kedua dan cucian ketiga. Ini bagi anggota yang dicuci sebanyak 3 kali. Adapun kepala, maka cukup 1 kali dan tidak boleh lebih. Timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan mencuci lebih dari 3? Kalau mencuci 1 kan itu kadar wajib. Menambah 2 atau 3 itu sunnah. Itu dilakukan Nabi SAW. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang menambah sampai 3? Ya, bagaimana orang yang menambah sampai 3? Pernah kisahnya ya, seorang badui datang dan bertanya kepada Nabi SAW tentang cara wudu. Seorang Arab badui, Arab pedalaman, seorang Arab yang dari tempat pedalaman, dikenal dengan badui. Badui itu artinya masakanal badu, orang yang tinggalnya di pedalaman. Itu disebut dengan badui. Dia mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kaifiat wudu yang benar?" Nabi SAW mengajari dia berwudu itu 3 kali, kata Nabi. Diajarkan 3 kali. Maksudnya itu pada tempat-tempat yang memang dicuci sebanyak 3 kali. Tentunya kan ini bertolak belakang dengan hadis Nabi, sementara Nabi mengusap 1 kali saat mengusap kepala. Ya, jadi kepala 1 kali. Kata Nabi kepada badui ini, seperti ini wudu diajarkan. Nabi mengajarkan wudu 3 kali. Pada tempat-tempat yang memang 3 kali. Maka setelah Nabi SAW mengajarkan, badui ini pun paham. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada dia, kata Nabi SAW, "Hadzal wudu, faman zada ala hadza faqad ta'adda wa asa'a wa zalama." Kata Nabi kepada Arab Badui ini, "Wahai Arab Badui, hadzal wudu, inilah cara wudu yang benar yang telah aku ajarkan kepadamu barusan," kata Nabi SAW. "Faman zada, barang siapa yang melebihi dari ini, menambah," maksudnya kan diajarkan dari 3 kali, itu maksimal. Barang siapa yang menambah, kata Nabi, ya, wa man zada ala hadza, siapa yang menambah lebih dari ini, lebih yang dari aku ajarkan ini, faqad ta'adda, sungguh dia telah melampaui batas. Wa asa'a, dan sungguh dia telah berbuat sesuatu yang buruk. Wa zalama, dan dia telah berbuat zalim. Nabi sebut 3. Ta'adda, berlebihan, melampaui batas. Maksudnya apa? Melampaui batas. Nabi sudah batasi sampai 3, tidak boleh lebih. Maka kita cukup berhenti sampai di situ. Ini pertama. Yang kedua kata Nabi, wa asa'a, sungguh dia telah berbuat sesuatu yang buruk. Ya buruk, menyelisihi Nabi SAW, buruk. Yang ketiga kata Nabi, wa zalama, sungguh dia telah berbuat zalim. Zalim apa artinya? Wada'a syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nabi sudah tetapkan, letakkan, Nabi buat paling banyak 3. Kalau kita tambah lebih dari 3, berarti kita zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, jangan setiap sesuatu itu semuanya dianggap baik. Oh, ini kan cuci 3 kali kurang, kayaknya 7 kali ini lebih baik. 3 kan kurang baik. Kalau begitu sholat maghrib jangan 3, kasih 5 saja, supaya lebih baik. Nah, tidak setiap amalan yang dianggap baik itu baik menurut kacamata syariat. Oleh karena itu, Nabi mewanti-wanti sahabat untuk tidak terjatuh dalam bid'ah. Makanya kata Nabi, wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling buruk yaitu perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah aku ajarkan, kata Nabi. Ya, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi dalam masalah ini, seorang cukup mencuci 1 kali saja. Ada hadis yang menyebutkan kewajiban 1 kali, ya, yang menyebutkan kewajiban 1 kali. Adapun yang kedua dan ketiga sunnah, itu hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, tawadda'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi pernah berwudu 1 kali saja. Ternyata itu adalah kadar wajib, dan kadar maksimal itu 3 kali. Tidak boleh lebih dari itu.
Tapi kalau kurang dari 3 boleh. Misalnya dicuci 2, dicuci 1, itu kadar wajib. Kemudian poin yang kedua kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, wa ayyurattibaha ala ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qaulih, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, dan seorang yang berwudu itu harus yurattib, harus melakukan berurutan sebagaimana yang telah Allah urutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah. Termasuk wajah itu ya tadi, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, ya, istinsyak, istinthar, kemudian mencuci wajah, faghsilu wujuhakum, itu termasuk wajah semua, ya. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku, kata Allah Azza wa Jalla. Itu berurutan. Enggak boleh cuci tangan dulu baru cuci wajah. Ini enggak berurutan namanya. Ini kadar wajib nih. Ini harus dilakukan. Kalau tidak, wudunya tidak sah. Sudah? Kemudian berikutnya, wamsahu biru'usikum. Allah katakan, usap kepala kalian. Berurutan. Usap kepala dulu. Enggak boleh kita cuci wajah dulu, ya, atau kita usap kepala dulu baru cuci wajah, baru cuci tangan. Ini terbalik. Kemudian keempat, kata Allah Azza wa Jalla, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dan cucilah kaki sampai ke mata kaki. Maksudnya sama mata kakinya. Nah, itu berurutan. Kaki itu terakhir. Kaki itu adalah terakhir. Kemudian yang terakhir kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, penutup dalam bab sifatil wudu, kaifiyat tata cara wudu yang diajarkan Nabi. Wa alla yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan bihaitsu la yanbani ba'duhu ala ba'din. Wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin ini, kata beliau, wa alla yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan. Hendaknya seorang itu tidak memisah dari rukun-rukun wudu yang telah Allah sebutkan, ya. Mulai dari ini sampai yang terakhir, hendaknya dia tidak memisah bifasilin tawil, dengan pemisahan yang panjang, dengan pemisahan waktu yang lama, urfan, ya, secara kebiasaan manusia. Ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Kalau kita berwudu itu harus berurut. Ini namanya tartib. Bedakan tartib dengan mualah. Kalau tartib itu, Pak, kalau dikatakan tartib itu berurutan. Setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, setelah 4, 5, dan seterusnya. Itu namanya berurutan. Kalau kita berwudu ya harus 1 dulu, 2, 3, enggak boleh 5, 4, 3, 2, 1. Enggak boleh itu. Ini namanya apa? Tartib. Tapi ada lagi namanya mualah. Mualah ini yang disebut tidak boleh memisah anggota yang dicuci pertama dengan yang kedua dengan waktu yang lama secara kebiasaan manusia. Bagaimana kadar batas lama itu? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah kalau sudah dicuci kemudian kering, itu namanya lama. Ada orang misalnya dia cuci wajah, sudah kumur-kumur, sudah tamat madah, masukkan air ke mulutnya kumur-kumur, ya kan? Kemudian istinsyak, memasukkan ke hidung, dan istinthar, cuci wajah juga, sudah basah wajahnya. Setelah itu datang istrinya, panggil, oh sudah jadi kopinya, datang pergi ngopi dulu dia. Ya. Waktu dia balik lagi mau berwudu, sudah kering wajahnya. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kadar lama. Kalau dia sudah sampai kering, ini kadar lama namanya ini. Atau sebagian tempat ya, yang mereka memang kebiasaannya kalau menyebut yang ini, ini lama ini. Tapi kalau dipisah hanya karena pembicaraan sedikit, mungkin ketika dia cuci wajah, istrinya cuci wajah dalam rumah, kemudian suaminya mengetuk-mengetuk, ya, nggak ada yang bukain pintu. Akhirnya karena suaminya ngetuk-ngetuk terus, istrinya keluar. Dia masih cuci wajah saja, keluar dia buka pintu rumah. Setelah itu dia lanjut lagi, apakah dia ulang dari awal? Jawabnya tidak. Itu masih waktu yang sedikit. Atau misalnya kita berwudu, ada yang ngajak cerita-cerita, ini waktu yang sedikit juga. Tidak apa-apa. Jadi bercerita dalam wudu itu nggak apa-apa. Selama dia tidak membuat urutannya rusak, tetap berurut ya, karena jangan sampai gara-gara cerita-cerita, akhirnya dia tinggalkan salah satu dari fardhu wudu, dari sesuatu yang direntetkan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah diajarkan oleh Nabi secara berurutan, jangan sampai ada yang tinggal. Maka ini nggak boleh dipisah dengan sesuatu dalam pemisahan yang lama. Kalau pemisahan yang sebentar tidak masalah.
Karena kaidahnya al-qalilu la yu'tabar. Sesuatu yang sedikit itu enggak dianggap. Cerita-cerita sedikit itu enggak apa-apa, itu enggak dianggap. Atau kaidah yang lain yang berbunyi asyai'ul yasir yu'fa. Sesuatu yang biasa sedikit itu dimaafkan. Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi dalam masalah ini tidak apa-apa kalau dipisah dengan waktu yang pendek. Tapi kalau waktu yang lama, antara urutan 1 dengan 2 jaraknya 2 jam. Nah, ini sudah keliru, dia harus ulang dari nol lagi. Bihaitsu la yambani ba'duhu ala ba'din. Kata beliau, sehingga ya anggota wudu itu tersusun satu sama lain. Setelah ini, setelah ini, itu tersusun rapi. Ya, satu sama lainnya. Wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah. Ya, demikian pula ya, kata beliau kullu mashturitat lahul muwalah. Setiap sesuatu yang dipersyaratkan untuk muwalah. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi dalam masalah ini kita mesti mengetahui bahwa muwalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menggabungkan dia sebagai wajib-wajib wudu, rukun wudu. Jadi kalau seorang berwudu tidak dibarengi dengan muwalah, berkesinambungan lah bahasa kita ya. Setelah yang anggota 1 nggak boleh pisah dengan 2, 2 nggak boleh pisah dengan 3, semuanya ini berkesinambungan. Maka dalam hal yang seperti ini Syekh Abdurrahman berpendapat bahwa itu hukumnya adalah fardhu wudu, kewajiban wudu. Walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang muwalah, sebagian ulama berpendapat bahwa muwalah itu bukan termasuk dari sesuatu yang diwajibkan. Artinya andai kata tidak ada muwalah sekalipun, sah-sah saja wudu seorang. Tapi ma'asyiral muslimin a'azakumullah, itu pendapat sangat sedikit di tengah-tengah para ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat seperti para ulama-ulama ahli fiqih. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini dikenal sebagai fuqaha, ya, seorang faqih, seorang ahli fiqih. Beliau berpendapat demikian. Itulah yang paling benar, ya. Dan untuk yang lebih selamatnya memang, maka kita menggabungkan dan menganggap bahwasanya seorang yang berwudu maka dia mesti muwalah. Itu untuk lebih hati-hatinya. Itu untuk lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita bahas dalam pertemuan malam hari ini dari pembahasan yang berkaitan dengan babus sifatil wudu. Selesai dalam pembahasan ini, insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan faslun fil mashi 'alal khuffaini wal jabirah, yaitu pasal pembahasan berkaitan mengusap di atas sepatu. Nanti akan kita ceritakan ma'asyiral muslimin azakumullah, akan kita pelajari bagaimana ya di dalam syariat Islam itu ada beberapa kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Seorang yang sulit untuk membuka sepatunya ketika berwudu, dia tidak perlu untuk membuka sepatunya. Dia bisa mengusap. Tapi sepatunya ini sepatu khusus. Namanya sepatu khuf. Kalau kita pergi umrah, Pak, atau pergi haji, jalan-jalan ke Saudi Arabia misalnya, itu bisa dibeli itu khuf. Ya. Atau kita di Indonesia juga bisa pesan online, ya. Pesan di marketplace, di toko-toko online itu ada, ya. Kalau mau lihat gambarnya di internet, tulis saja, Pak, KHUF, khuf. Bagaimana gambarnya? Yaitu sepatu yang terbuat dari kulit, yang tidak memiliki gerigi di bagian tapak kakinya. Kalau kita lihat misalnya bagian tapaknya itu kan kalau sepatu kita ada garis-garisnya supaya tidak licin kalau berjalan. Dia polos saja, terbuat dari kulit, dan dia tinggi menutupi mata kaki. Sepatunya tinggi menutupi mata kaki. Ini dipakai oleh orang-orang Arab untuk sholat. Nabi SAW sholat pakai itu. Itu namanya khuf. Itu namanya khuf. Nah, ketika seorang memakai khuf itu, maka boleh untuk mengusap di atasnya. Demikian pula orang yang menggunakan kaos kaki. Selama kaos kakinya tebal, tidak tembus pandang, tidak robek dengan robek yang besar, dan yang keempat, kaos kakinya menutupi mata kaki, maka boleh untuk diusap. Dan diusap itu bagian atasnya saja. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa orang Arab memaknai mengusap itu tidak mesti kena semuanya. La taqtadi isti'aban. Dia nggak mesti kena semua. Kalau diusap itu cukup sebagiannya saja. Kalau sudah terusap, sudah. Dan dalam mengusap itu tidak dahulukan kanan atau kiri. Mengusapnya bersamaan. Ya. Makanya mengusap kepala itu bersamaan. Kanan dan kiri langsung bersamaan. Jangan dulu mengusap kanan, mengusap kiri, mengusap tengah. Kalau mengusap itu sekaligus semuanya. Tidak ada kanan dan kiri. Bedakan dengan mencuci. Ya, nanti ada beberapa hal yang dimudahkan dalam syariat untuk diusap. Salah satunya tadi khuf. Ini dipakai oleh orang Arab. Pergi umroh, lihat orang sholat di Masjidil Haram, banyak orang pakai khuf di sana. Ya, jangan kita bilang sesat semua ini orang sholat pakai sepatu. Jawabnya tidak. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kemudahan dalam syariat yang memperbolehkan hal itu. Demikian pula kaos kaki. Demikian pula kata beliau nanti akan dibahas tentang pembahasan
Al-mashu 'alal jabirah, mengusap di atas perban. Kalau ada orang yang luka bagian tangannya, ini harus dicuci, tapi karena diperban di sini luka besar, maka dia boleh mengusap di situ. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.